wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirda Kartikasari dengan NPM 2042200064. Saya dari kelas 5G, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Silampari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan prinsip dan model pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, prinsip didaktif dan metodik. Lalu yang ketiga, prosedur dasar PKR. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap memiliki prinsip pembelajaran secara umum, pembelajaran kepada siswa dalam berbagi situasi atau tanpa tergantung pada guru. Misalnya, siswa dapat belajar dari buku, berdiskusi dengan teman, atau mengamati sesuatu. Namun, peran guru tetap menjadi bagian yang sangat penting peranannya dalam pembelajaran. Nah, prinsip khusus PKR yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran secara bersamaan. Prinsip ini memiliki makna guru menghadapi 2 atau 3 kelas pada waktu yang bersamaan, meskipun dengan mata pelajaran yang berbeda, namun tetap bermakna bagi siswa. Lalu yang kedua, penggunaan waktu secara efisien. Selama pembelajaran kelas rangkap berlangsung, guru harus terampil mengelola kelas dalam hal mengelola waktu pembelajaran, sehingga harus menggunakan waktu secara efisien dalam pembentukan kelompok atau pindah kelas. Lalu yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar. Guru harus memanfaatkan berbagai sumber secara efektif, secara efisien, seperti lingkungan sekolah, lingkungan sosial, barang kelas, atau peralatan yang ada di sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Selanjutnya, model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap adalah pendekatan yang melibatkan pemanfaatan 2 atau lebih kelas dalam satu waktu pembelajaran. Dalam model ini, guru tidak hanya mengajar satu kelas, tetapi mengajar 2 atau lebih kelas sekaligus dengan materi yang sama atau serupa. Model pembelajaran kelas rangkap, efisiensi adalah kunci dari model pembelajaran ini. Menggabungkan beberapa kelompok belajar dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Macam-macam pembelajaran kelas rangkap atau biasa disingkat PKR antara lain. Yang pertama, model PKR 221. Misal contohnya 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Yang kedua, model PKR 222. Artinya mempunyai 2 kelas dan 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. Lalu yang ketiga itu model PKR 333. 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip didaktif. Didaktif artinya ilmu dan seni dalam proses pengajaran. Prinsip didaktif utama yaitu yang pertama, keterlibatan aktif. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran, contohnya diskusi kelompok dan proyek kolaborasi. Lalu yang kedua, relevansi dan keterkaitan. Materi yang diajarkan harus relevan dengan kehidupan siswa, mengingatkan pelajaran dengan pengalaman nyata. Lalu prinsip metodik. Metodik artinya cara dan teknik dalam pelaksanaan pengajaran. Yang pertama, metode inquiry, mendorong siswa untuk bertanya dan mencari jawaban. Yang kedua, metode kolaboratif, belajar dalam kelompok untuk memfasilitasi diskusi. Lalu yang ketiga, metode proyek,
pembelajaran berbasis proyek untuk aplikasi nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Prosedur dasar PKR adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh guru untuk mengelola dan melaksanakan pembelajaran di kelas dengan siswa yang memiliki tingkat kemampuan atau latar belakang yang beragam. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan efektif. Dari materi yang saya jelaskan di atas, dapat saya simpulkan dari metode pengelolaan PKR atau pembelajaran kelas rangkap adalah bahwa pengelolaan yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap beragam kebutuhan siswa. Dengan langkah-langkah seperti perencanaan yang matang, pengorganisasian kelas, penggunaan metode pengajaran yang beragam, evaluasi yang tepat, dan refleksi keberlanjutan. Guru dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Model ini mendukung kolaborasi antar siswa dan memfasilitasi pengembangan kompetensi secara menyeluruh, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.